kesulitan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Shalom. Ya, mari kita akan duduk dengan tenang mendengarkan sabda Tuhan. Apa saudara sehat-sehat? Baik-baik semua? Kehujanan? Ditanggung tidak kena flu, biar kena air hujan. Karena Tuhan melindungi saudara sekalian. Amin. Ya, mari kita mau siapkan hati kita. Saya mau berbicara tentang urapan sukacita. Urapan sukacita. Coba ini mau sedikit naik. Urapan sukacita. Dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-9. Urapan sukacita ini adalah urapan dalam soal sukacita. Tuhan mau mengurapi kita dengan urapan sukacita. Kalau orang itu diurapi dengan urapan sukacita ini, hidupnya penuh sukacita. Dan sukacita itu menjadi kekuatannya dia. Menjadi benteng perlindungannya dia. Luar biasa ini. Ya. Karena dia mendapat urapan sukacita. Mari kita baca bersama. Kita baca lebih dulu sama-sama. Ayat 9. 2, 3. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Minyak kesukaan. Melebihi teman-teman sekutumu. Ini yang dimaksudkan ayat 9 adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi engkau itulah Tuhan Yesus. Mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi Kristus dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Minyak urapan kesukaan. Ya, melebihi teman-teman sekutumu. Melebihi teman-teman sekutu dari Kristus. Ya, teman-temannya nabi-nabi yang lain juga diurapi. Tapi tidak seperti Yesus. Pengurapannya Yesus itu dahsyat sekali. Dan itu pengurapan dalam soal sukacita, kesukaan. Ya, bicara soal kesukaan, sukacita. Makin hari kita perhatikan sukacita itu makin berkurang di dalam rumah tangga. Anak-anak Tuhan termasuk rumah tangga orang dunia. Makin lama ketawa itu makin langka di dalam rumah. Ya, yang kedengaran cuma bentrokan, gegeran, bentakan, ya salah paham, marah-marah, emosi. Itu suara-suara yang seperti menggelegar. Itu saja yang kena. Suara ketawa sudah mahal sekarang. Dalam rumah-rumah tangga
Ya, bukan cuma orang dunia, tapi orang Kristen juga sangat mahal. Sangat kurang terdengar. Saudara, ini satu keadaan krisis yang sedang menuju ke situ. Rumah tangga sedang menuju ke sana. Ya, apa yang diperlukan oleh umat Tuhan? Urapan sukacita. Urapan sukacita. Biasanya kalau kita bicara soal urapan untuk melayani. Tidak salah. Urapan untuk bikin mujizat. Tidak salah. Tapi ada satu urapan yang Tuhan sediakan untuk rumah tangga akhir zaman. Yaitu bukan urapan melayani, bukan urapan yang lain. Urapan kesukaan, sukacita. Karena kalau rumah tangga itu tidak diurapi dengan urapan yang sukacita ini, melebihi teman-teman yang lain, rumah tangga itu sedang masuk dalam target krisis. Nanti akan mengalami banyak kehancuran rumah tangga yang tidak mempunyai pengurapan sukacita. Ya, saudara, jadi kita mesti perhatikan, kita tidak boleh diam saja. Seringkali yang kita lihat anak-anak itu cuma menonton televisi, menonton film-film anak-anak, ya, dan mereka meniru. Mereka suka meniru apa yang mereka lihat. Ini satu krisis yang besar sedang terjadi. Tidak ada ketawa, tidak ada kesukaan. Anak-anak itu cuma ketawa sama televisi itu, sama foto, sama film-film anak-anak itu. Dan Tuhan pernah menunjukkan kepada satu gadis Spanyol, gadis Chili kalau tidak salah, atau Brasil. Dia dibawa masuk neraka, dia lihat ada seorang anak kecil yang masuk di neraka situ. Tuhan, ini anak kecil, katanya kalau kamu tidak kembali menjadi seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk kerajaan sorga. Kenapa ini anak kok masuk ke neraka? Ya, jangan kamu berpikir bahwa kalau saya mengatakan begitu, semua anak kecil masuk sorga. Belum tentu. Kalau anak itu diperlihatkan terus tontonan yang tidak itu, ya, dan dia merasuk di dalam pikirannya, dia juga berusaha melakukan seperti apa yang dia tonton itu sama seperti dia dirasuk oleh roh-roh itu. Anak itu jadi rusak karena roh itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sembarangan. Ya, banyak orang tua bilang, ya sudah terlanjur, bagaimana? Makanya kenapa mesti sampai terlanjur? Walaupun terlanjur, kita mesti carikan jalan. Kalau keterlanjuran itu nanti membawa dia masuk neraka, masa kita tega? Ya sudah terlanjur masuk neraka, padahal masih belum masuk neraka, masih bisa diusahakan, sudah bisa berdoa, sudah bisa mencarikan film-film yang lebih bagus untuk anak-anak. Jangan film yang mau kayak siapa itu namanya? Siapa itu? Yang terkenal itu? Shinchan atau siapa lagi? Shincing atau apa? Saya tidak tahu. Ya, tapi ini serius ini. Ya, saya sendiri kaget waktu saya baca itu loh. Tuhan, bagaimana ini anak kecil ini kok bisa masuk neraka? Anak segini-segini loh. Ya. Karena dia sudah melakukan hal-hal yang seperti dia tonton. Karena anak-anak itu ada kecenderungan dari anak-anak kecil itu menirukan apa yang dia lihat di televisi. Kalau dia main silat, main apa, wah dia suka itu, dia juga meniru itu. Supaya dia punya dia sedang mencari identitas. Nah, kebetulan
dia lihat film begitu, dia ambil itu jadi identitasnya dia. Supaya dia diakui sebagai manusia, sebagai orang. Ya. Jadi kita mesti berhati-hati. Di sini engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Tuhan Yesus itu mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Kefasikan itu kejahatan. Ya. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Jadi ini minyak kalau diurapkan itu ada kesukaan, ada suasana sukacita yang luar biasa. Itu rumah tangga kita perlu memiliki ini. Kalau tidak, bahaya. Rumah tangga Kristen sudah jarang kedengaran ketawa, suami istri ketawa, anak orang tua sama anak ketawa, lepas sukacita, itu tidak lagi ada sekarang di dalam rumah tangga itu. Ya, saya ingin beritahu kepada saudara, kalau rumah tangga saudara sudah sedang mengalami seperti itu berarti krisis sedang masuk dalam rumah Anda. Kita mesti segera merubah. Jangan suasana rumah kita itu terus berantem dan sebagainya. Ya. Kita jangan menunggu kalau sudah terlambat baru kita sadar. Wah, kenapa kok rumah tangga saya jadi begini sekarang? Tapi setengah telat. Ya, mungkin bapaknya cari uang terus. Ya, tapi apa gunanya itu uang begitu banyak? Tapi rumah tangga anak-anaknya jadi begitu semua. Jadi ya, Tuhan mau supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang ideal, yang ada kesukaan, sukacita. Mungkin sudah bilang, apa bisa rumah tangga saya dirubah begitu? Kalau tidak bisa, mengapa ditulis di sini? Setiap ayat yang ditulis ini, saya percaya ini Tuhan sudah tahu semua ayat-ayat itu. Dan Tuhan sudah bilang, itu bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Kalau manusia mau taat, mau tunduk kepada firman Tuhan, bisa. Jadi jangan bilang, aduh saya tidak bisa ngalami seperti ini. Ini untuk orang-orang yang lebih rohani. Belum tentu orang yang lebih rohani itu rumah tangganya rohani, belum tentu. Ya, kita bisa kelihatan rohani, ada hari Minggu dan kita melayani, tapi dalam rumah tangga kita tidak rohani. Ya, jadi kita mesti memiliki urapan, minta urapan kesukaan. Itu, minta sama Roh Kudus. Beri saya urapan sukacita. Ya, supaya saudara itu jadi orang yang mulai ada sukacita. Tidak terus merengut mukanya, ya kayak tadi burung nasar, tajam sekali. Jangan begitu. Tapi ada sukacita. Sukacita bukan dari dunia. Sukacita itu banyak macamnya. Tapi sukacita dari Tuhan, dari Kristus. Ini Tuhan mau berikan. Kalau tidak perlu Tuhan tulis di sini. Urapan kesukaan, urapan sukacita. Tidak perlu. Kalau Tuhan mengatakan tentang minyak sebagai tanda kesukaan, itu berarti Tuhan serius mau menolong rumah tangga saudara. Ya, ini penting sekali untuk kita mengerti. Kesukaan itu dari mana? Ada beberapa sumber. Sumber yang pertama kita baca Yesaya 56 ayat 7. Kita baca. Yesaya 56 ayat 7. 56. Ya. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Gunung doa. Terus
Dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Rumah doa, rumah untuk apa? Untuk berdoa. Pada saat kita masuk dalam rumah doa dan kita berdoa di situ, ada ayat berapa tadi? Ayat 7 ya. Akan ada, sudah selesai baca? Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran. Ya, aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran. Terus? Dan korban-korban sembelihan mereka. Terus? Yang dipersembahkan di atas mezbahku. Ya. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya. Jadi di dalam rumah doa itu Tuhan berjanji akan memberikan kesukaan. Ya, ini saya masih tetap bicara soal sukacita. Ini perlu untuk rumah tangga kita, sukacita. Ya, jangan kita pikir ya, saya perlu yang lain. Betul, tapi ini sekarang Tuhan mau yang ini, sukacita. Saudara, kalau doa kita itu bukan suatu paksaan. Ya, kalau doa kita itu bukan semacam hukuman. Wah, saya suruh sembahyang nih, kayak orang dihukum. Ya, kayak zaman saya masih kecil, kalau saya salah saya dihukum suruh berlutut. Bukan. Kalau doa itu bukan semacam hukuman. Dan kalau doa itu bukan adat agamawi, adat istiadat agamawi, maka doa itu adalah merupakan kesukaan kita. Ya. Kalau tidak, doa itu seperti adat istiadat saja, agamawi. Seperti semacam hukuman atau semacam paksaan. Kita ini seperti dipaksa-paksa untuk berdoa. Ya itu tidak ada kesukaannya itu. Tapi kalau doa kita itu sungguh-sungguh, bukan karena dipaksa. Bukan karena hukuman, bukan karena agamawi. Maka di dalam doa itu Tuhan janji akan memberikan kesukaan. Ya, kesukaan apa? Menikmati hubungan intim dengan Tuhan. Menikmati hubungan intim dengan Tuhan. Penting sekali. Kalau doa itu menjadi paksaan dan hukuman dan adat istiadat agamawi. Doa itu bukan menjadi kesukaan, tapi menjadi kesukaran, kesulitan buat anak-anak Tuhan. Ya, kalau suruh doa seperti kesulitan dia. Pelayanannya itu nanti seperti pelayanan kesulitan. Ya, setelah mulai hari Minggu, nanti minggu depan atau minggu depan lagi. Nanti jalan kolektor itu akan dibagi dua. Yang satu, pertama wanita-wanita. Ya saya kasihan juga lihat banyak jim-jim yang sudah tua-tua. Setia sudah berapa puluh tahun dia jalan kolektor. Tapi yang kedua nanti pria-pria. Ya, kepala rumah tangga, bos-bos, bisnismen. Jalan kolektor. Saya tanya sama beberapa, mau jalan kolektor? Mau, Om. Ya, nah ini bos-bos bisa mau jadi hamba ini. Ini satu hal yang bagus. Ya, jangan saya pikir jalan kolektor itu pekerjaan yang rendah. Oh tidak, itu pekerjaan yang mulia itu. Mulia. Karena kita jalan kolektor bukan hanya untuk kita. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan, ya. Saya bilang bagus. Kalau bapak-bapak bisa jalan kolektor, bos-bos bisa jadi hamba, melayani. Ya, kita diberkati oleh Tuhan
Tapi dalam rumah Tuhan kita semua seperti hamba. Semua kita sama. Bukan bos, hamba. Kalau di bisnis ya kita bos. Ya. Tapi untuk Tuhan kita adalah hamba. Mau jadi hamba Tuhan? Ya. Berbahagialah saudara yang mau melayani Tuhan dengan tidak terpaksa. Ada kesukaan. Saudara, sekarang ini musim hujan. Ya. Indonesia punya 2 musim. Musim hujan sama musim kering. Diharap 2 musim ini jangan sampai masuk di dalam hati anak-anak Tuhan. Ya. Nanti mengalami ada 2 musim. Musim hujan sama musim kering. Kering rohani. Wah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Kalau tidak hujan, banyak orang datang. Kalau hujan, sedikit orang datang. Tapi sekarang banyak orang datang, hujannya. Ya, saya tadi seperti tidak punya hati untuk minta Tuhan stop itu hujan. Biasanya berapa minggu-minggu yang lalu itu begitu. Tapi tadi itu saya seperti tidak mau, tidak bisa ngomong, tidak tertarik. Kenapa Tuhan kok saya tidak mengatakan, saya minta dalam nama Tuhan hujan ini berhenti. Dan beberapa minggu yang lalu itu berhenti. Tapi ini kali saya tidak. Terus saya ingat Tuhan mau supaya jemaat ini jadi jemaat yang tegar, yang kuat. Jangan kena air hujan turun sedikit, sudah tidak pergi gereja. Ya. Ya atau ya? Jangan. Kita kalah sama air hujan. Keadaan jangan mempengaruhi kita, hati kita. Kita mesti mempengaruhi keadaan, bukan keadaan mempengaruhi kita. Nanti kalau tidak hujan, baru kita datang gereja. Kalau hujan, kita terpengaruh dengan cuaca. Lah kalau cuaca saja kita sudah kalah, sudah menyerah. Bagaimana nanti kalau percobaan yang lebih hebat? Kita diperlukan ketegaran. Saya kalau saben kali hujan terus orangnya cuma seperti botak begitu, rambut botak. Ya saya merasa saya ini seperti gagal. Saya ini gagal Tuhan. Saya tidak bisa mendidik jemaat ini untuk tegar menghadapi keadaan. Ini baru hujan, bukan apa-apa. Ya, setelah keadaan di Indonesia masih jauh lebih baik daripada di Barat. Kalau di Eropa, di Amerika itu musim hujan itu hujan es. Dan mereka memperlihatkan, saya pernah melihat fotonya, itu mereka kalau es, bukan es krim, enak kalau es krim, Miami. Tapi ini es. Kalau sudah dia jadi es batu, itu mesti disekop, dipacul, ya. Begitu. Supaya pintunya bisa dibuka. Kalau enggak, tertutup sama es. Di sebelah luar itu penuh es. Atap-atap itu penuh es. Kadang-kadang sampai tertutup sama sekali. Ya, bagaimana? Enggak ada udara. Di sini hujan, biar banjir, ini hujan air. Keluar, mobil bisa keluar. Sudah bisa keluar. Kalau sana nggak bisa. Itu es itu mesti dipergikan dulu. Ya, baru mobil bisa jalan. Kalau jalanannya tidak ada alat untuk pemecah es, itu mobil bisa jalan begini-begini, bisa masuk sawah, bisa masuk jurang.
Wah, mengerikan sekali. Licin sekali. Ya. Jadi saudara, di sana mesti dicangkuli esnya. Di sini tidak perlu. Ya. Jadi jauh lebih baik. Saya waktu masih muda, saya ingat, saya tinggal di Surabaya, di perumahan Tanjung Anom. Itu daerah Ngagel. Itu sebetulnya sudah pojoknya Surabaya. Sekarang sudah sampai di dekat Waru, di daerah sana. Ya, airport sana masih banyak perumahan. Ya, kota terus meluas. Waktu itu saya tinggal di situ, di Pucang Anom, jalannya melalui masuk di hutan, kira-kira 300 meter. Ya, itu belum dibangun rumah. Dan jalannya itu kalau hujan, PA hari Kamis, saya naik motor, pakai jas hujan, terus jalan di hutan situ, sendirian, ya, karena itu tanah liat, hujan, licin, jadi motor itu jatuh ke sini, saya berdiri lagi, jalan lagi, kepreset jatuh lagi ke situ, jatuh berapa kali, sampai di rumah, ya, tapi kaki saya tidak ada yang cacat, baik-baik semua. Saya tidak pernah sakit waktu itu, walaupun kehujanan. Tapi hati saya ini penuh sukacita, menyala-nyala. Sampai di rumah, saya tulis lagi firman yang tadi saya dengar itu. Saya tidak tulis waktu dengar firman, saya waktu dengar firman saya dengar. Kemudian yang saya poin-poin berapa yang penting-penting, saya catat di sini, bukan di. Sampai di rumah saya tulis lagi. Ya. Dan saya sangat diberkati dengan hujan, enggak soal. Saya kira saudara punya pengalaman yang sama dengan saya. Saudara, di sini kita lihat, marilah kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam Rom pasal yang ke-12 ayat 1. Coba kita baca. Ada ayat yang penting untuk kita baca ini. Rom 12 ayat 1. Ya. Karena itu, saudara-saudara, Ya. demi kemurahan Allah, Demi kemurahan Allah. aku menasihatkan kamu, Ya. supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, persembahan yang hidup. Nah, persembahan yang hidup. Apa itu? Kalau api yang hidup, berarti api itu menyala-nyala. Ya atau ya? Persembahan yang dipersembahkan oleh imam, itu ditaruh di atas mezbah, dibakar dengan api. Persembahan yang hidup artinya, kalau itu api, apinya menyala. Menyala-nyala. Jadi artinya hati kita ini mesti menyala-nyala. Kalau hati kita, persembahan ibadah kita ini hidup, hati kita menyala-nyala, kita tidak akan terhalang oleh hujan. Hati kita menyala-nyala. Terus? yang kudus, dan Ya. yang berkenan kepada Allah. Ya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu ibadahmu yang sejati. Tuhan mau hati kita menyala-nyala. Apa hati saudara menyala-nyala? Amin. Aminnya kok enggak menyala? Menyala Bob. Apa saudara mau menyala-nyala? Hati saudara menyala-nyala bagi Tuhan? Ya. Saya berdoa jemaat peta ini menyala-nyala. Hujan tidak hujan, datang penuh ini jiwa-jiwa. Nah, itu Tuhan lihat senang. Tuhan nanti lebih mengasihi lagi kepada jemaat ini. Ya, kalau hujan orangnya tinggal separuh, kalau tidak hujan penuh, nanti hujan lagi orangnya tinggal seperempat. Saya lihat itu, saya merasa saya itu gagal. Saya ini gagal Tuhan, saya belum bisa
mengajak jemaat untuk berapi-api, menyala-nyala buat Tuhan. Kalau Tuhan datang malam ini, saya merasa gagal. Jemaat ini belum berapi-api. Ya, tapi saya percaya saya tidak gagal. Roh Kudus tidak pernah gagal. Saya bisa gagal, tapi kalau Roh Kudus di dalam saya tidak akan bisa gagal. Untuk membuat saudara orang-orang percaya yang berapi-api buat Tuhan, menyala-nyala buat Tuhan, maju terus, tidak tergantung keadaan, hujan kek, terang kek, kita maju terus. Itu yang Tuhan mau. Cinta pertama tidak bisa dihalangi oleh hujan. Ya, dan marilah kita akan sungguh-sungguh melakukan ini. Saudara, selanjutnya apa yang kedua yang membuat kesukaan, sukacita di dalam kita? Saya coba ambil 2 poin lebih dulu. Coba kita baca Mazmur 119. Ya. Mazmur 119 ayat yang ke 143. 119, 143, dan 174. Ya, silakan baca. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan. 143, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan. Terus? Tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Ya, dia dalam kesesakan, penulis Mazmur. Dalam kesusahan, percobaan. Tapi perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan ini menjadi kesukaanku. Di tengah-tengah kesusahan dan kesesakan ada sukacita. Dari mana tuh sukacita? Dari firman. Tadi kesukaan itu diberikan oleh doa, dalam rumah doa. Pada waktu doa ada kesukaan. Urapan kesukaan turun atas. Sekarang yang kedua, urapan kesukaan itu turun pada waktu oleh perintah-perintahmu. Perintah-perintah Tuhan, itulah firman Tuhan ini. Jadi tadi yang pertama doa, yang kedua firman Tuhan. Ini membuat kita penuh sukacita. Ayat 174, Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan. Ya. Dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Ya, dan Tauratmu itu firman Tuhan, Taurat waktu itu belum ada Injil, masih Taurat. Firmanmu menjadi kesukaanku. Ini ada kesukaan di dalam kita. Ya, dari firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan dari doa tadi yang pertama. Ya, kalau saya menulis firman, kalau saya mau khotbah saya mesti tulis itu firman. Tidak bisa saya khotbah langsung begitu saja. Saya mesti tulis. Pada waktu saya nulis itu ada kesukaan dalam hati saya. Sekali istri saya bilang, apa tidak tidur? Sudah lama, sudah 3 jam, sudah 4 jam. Tidak rasa itu. Sampai kalau saya maafkan, kalau saya duduk, itu pantat saya ini basah. Bukan basah saya ngompol, tidak. Tapi saya basah karena keringat. Saya bilang, kok bisa keringatan begini, bagaimana ya? Tapi ya 3 jam, 4 jam duduk terus di situ. Berhenti sebentar, mungkin kalau ke kamar kecil, ya nanti kembali lagi ke situ. Seperti saya rindu, hati saya ini terus mau ke situ terus. Saya pikir saya mau apa? Saya tidak langganan koran, tidak baca koran. Kalau baca koran habis waktu saya. Saya cuma lihat televisi sebentar, berita-berita yang penting. Sudah itu lebih cepat daripada baca koran. Ya. Kesukaan saya cuma firman Tuhan. Ya. Dan saya tulis itu bukan karena tugas, bukan karena kewajiban, bukan karena terpaksa, tapi karena kesukaan. Firman Tuhan ini seperti mata air yang terus mengalirkan
air yang hidup tidak habis-habis. Tidak habis-habis. Ya, sebelum saya menguatkan jemaat melalui firman Tuhan ini, saya dikuatkan lebih dulu. Jadi sementara saya siap firman, itu saya makan. Sebelum saya kasih makan saudara, jemaat, saya makan dulu. Saya sampai kenyang. Kalau saya tidak kenyang, saya merasa, wah saya tidak kenyang. Ini nanti jemaat juga tidak akan kenyang. Jadi persiapan saya itu, saya tambah lagi. Supaya kalau saya kenyang, jemaat kenyang. Ya. Dan sebelum saya firman Tuhan menyembuhkan saudara, karena ada ayat bilang, firman-Mu disampaikannya firman-Mu dan disembuhkannya engkau. Jadi firman ini menyembuhkan. Sebelum firman ini menyembuhkan saudara, firman ini menyembuhkan saya lebih dulu. Jadi saya mengalami duluan, baru saudara mengalami. Kalau saya menyampaikan firman, saya tidak mengalami firman itu dalam saya, kosong, tidak ada kuasa. Ya, firman itu tidak ada kuasa. Bisa bagus, khotbahnya bisa bagus, bahasanya bagus, bahasa Indonesianya bagus, tapi no power, tidak ada kuasa. Harus saya mengalami lebih dulu. Ya. Sebelum saudara dipulihkan, saya dipulihkan lebih dulu oleh firman. Selalu ada hal yang baru. Dan ini sangat penting sekali. Kesukaan. Firman Tuhan itu menjadi kesukaan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Coba dibaca. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, Ya, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. kita menuruti perintah-perintahnya. Terus Perintah-perintahnya itu tidak berat. perintah-perintahnya Tuhan itu tidak berat. Ya, saudara jelas di sini. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau kita lakukan dengan sukacita. Ya, coba saya mau tanya. Segala sesuatu yang kita lakukan kalau dengan sukacita, berat atau ringan? Ringan atau berat? Ringan. Ada sukacita. Ya, misalnya angkat besi yang berat, tapi dengan sukacita, tidak apa-apa. Ya saya bisa, Tuhan tolong, saya bisa. Ada sukacita dalam hati saya merasa itu besi tidak berat, ringan. Karena ada sukacita. Ya, kalau hati saya duka, ada susah, ngangkat besi separuhnya tadi saja, itu sudah, aduh, ngomel, kok berat sekali ini. Ya ini besi apa ini, kok bisa begini beratnya. Karena susah, hati saya ada duka. Maka sekalipun saya memikul besi yang separuh beratnya dari tadi, saya masih merasa lebih berat ini daripada tadi yang lebih berat sebetulnya. Tapi tadi saya memikul dengan sukacita. Saya merasa enteng, ringan. Makanya perintah-perintahmu itu tidak berat. Artinya ringan, kata Tuhan. Perintah-perintah Tuhan ini tidak berat. Kalau hati kita ini penuh dengan sukacita dari Roh Kudus. Ya. Sama. Kalau hidup kita ini, hati kita ini, hidup kita ini ada ketaatan. Ya. Maka perintah-perintah Tuhan itu mudah, tidak berat. Tapi kalau kita tidak punya ketaatan, perintah yang paling mudah itu sukar. Sepertinya sukar. Sukar nih perintah-perintah Tuhan. Padahal tidak. Kenapa sukar?
bukan perintahnya yang sukar, hatinya yang tidak ada ketaatan. Bisa mengerti, saudara? Jadi bukan masalah percobaannya berat atau ringan. Masalahnya hati kita ada ketaatan atau tidak. Hati kita seperti tadi, ada sukacita atau tidak. Kalau ada sukacita, hidup itu ringan. Kalau ada sukacita, ya atau ya? Ya, kalau rumah saudara penuh sukacita, penuh tawa, penuh nyanyian. Jangan hari Minggu saja kita nyanyi karena ada WL. Kalau di rumah tidak ada WL. Ya. Ada sukacita. Hidup itu jadi ringan. Ada ketaatan. Kalau hidup saudara ada ketaatan, hidup saudara itu ringan sebetulnya. Jadi bukan persoalan percobaannya berat atau persoalannya saudara ada ketaatan atau tidak. Hati saudara taat kepada firman atau tidak. Ya. Saya kasih contoh, anak bungsu. Anak bungsu ini hidupnya sukar. Ya, hidup ini sukar bagi anak bungsu. Karena apa? Karena sikapnya dia kepada bapaknya. Ya, sikapnya dia. Bagaimana sikapnya dia? Tidak taat kepada bapaknya. Dia ambil kewinya, dia pergi, dia diong-diongan, dia foya-foya, dia bikin habis. Tidak taat kepada bapaknya. Dan karena dia tidak punya ketaatan, hidup itu jadi sukar. Jadi sukar. Ya. Tapi begitu dia berkata, di sebelahnya babi-babi, saya mau kembali kepada Papa. Saya mau kembali. Artinya, saya mau taat kepada Papa. Kembali taat. Ya. Maka pada saat dia ngomong, saya mau kembali kepada Papa, semua jadi mudah. Hidup itu jadi mudah. Pada waktu dia bilang, saya mau jadi hamba saja. Saya jangan dijadikan anak. Tidak pantas saya jadi anak. Anak durhaka. Saya jadikan hamba saja. Ya. Begitu dia mengatakan, saya rela jadi hamba. Dalam tempo 1 menit, semuanya selesai. Selesai. Tidak perlu papa itu setengah mati mesti bujuk-bujuk dia lagi. Selesai. Dia menyerahkan diri. Saya tidak pantas pakai cincin kawin apa. Tapi selesai. Papanya selesai. Karena taat. Coba selama dia mengatakan tidak, saya tidak mau pulang. Saya mau tetap di sini. Sampai mati di sini. Ya hidup itu jadi sukar buat dia. Jadi hidupnya itu sukar atau tidak sukar, bukan karena hidupnya itu sukar atau mudah. Tapi karena dia yang membuat hidupnya sendiri sukar. Karena tidak ada ketaatan. Saudara bisa membuat hidup saudara sendiri sukar. Karena saudara tidak punya ketaatan kepada firman Tuhan. Melawan. Misalnya begitu. Ya, tapi kalau kita mau taat sama Tuhan, taat saja. Ya apa, saya taat, saya mau jadi hamba saja. Tidak usah jadi anak, saya tidak pantas jadi anak. Wah itu luar biasa, kerendahan hati, ketaatan. Dan dalam tempo 1 menit selesai, semua masalah. Selesai, tidak ada masalah. Ya. Jadi saudara jangan sampai kita sendiri mempersulit hidup kita. Yang sebetulnya hidup kita itu ringan. Tapi jadi sulit karena sikap kita. Hidup itu bisa menjadi mudah juga karena sikap kita. Tergantung sikap kita saja bagaimana. Ya. Jadi kita mesti kembali kepada diri kita sendiri. Tergantung diri kita. Bagaimana sikap kita. Tidak perlu kita mempersalahkan orang lain.
Nggak usah. Orang yang suka mempersalahkan orang lain itu sayang. Saya sayangkan. Tidak usah. Ya, ini anak bungsu mau salahkan siapa? Salahkan bapaknya, salahkan kokonya, salahkan babi-babinya. Nggak ada yang salah itu. Yang salah ya dia, karena dia nggak taat, keras hati. Ya, tapi kalau kita mau taat, firman Tuhan itu tidak berat. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Jangan bilang, aduh saya sulit, nggak bisa. Bisa, saudara bisa. Amin. Sudah bisa. Sudah bisa lepas rokok. Amin. Siapa di sini yang wanita merokok? Wanita. Ya, pria-pria bisa. Jangan bilang tidak bisa. Saya tidak bisa. Sulit om, sukar om. Kalau Anda ada ketatan, Anda bisa. Katakan tiap hari, tiap pagi bangun tidur, saya bisa lepas dari rokok. Nanti lihat, kalau saya lepas kasih tahu sama saya. Ya. Ya. Nggak ada mana sukar. Ya, mengapa saudara mau diperalat, diperbudak oleh hal-hal seperti itu? Lain kali diperbudak oleh cap tikus. Wah. Lain kali diperbudak sama narkoba. Wah, tambah lama tambah tidak karuan itu. Tambah rusak hidupnya. Ya, anak bungsu ini ceritanya berakhir dengan anak bungsu ini ternyata masih lebih baik dari anak sulung. Padahal kelihatannya anak sulung ini lebih lebih sama orang tua lebih hormat, kerja berapa puluh tahun, tidak pernah absen, tidak pernah bikin pesta dengan teman-temannya, sembelih tuturuga, tidak pernah ya kerja terus, tidak ada sukacita, ya tidak pernah ada sukacita. Kelihatannya kok dia itu lebih baik ya daripada yang bungsu ini. Ya dia bilang bertahun-tahun saya melayani bapak. Kata si anak sulungnya, berapa jam doa saya tiap hari, berapa jam saya baca Alkitab, berapa fatsal, isinya yang saya baca sudah lupa, tapi fatsalnya tidak lupa, cuma fatsalnya tok yang tidak lupa. Ya, saudara merasa dirinya lebih baik dari adiknya, egonya besar, dan kesombongan rohani. Setelah tampaknya adiknya itu lebih jelek daripada dia. Tapi akhirnya dinyatakan sama Tuhan, ternyata yang sulung lebih jelek daripada yang bungsu. Yang terdahulu akan jadi makanya hati-hati jangan kita suka menilai orang lain dan menilai diri sendiri. Menilai orang lain dibandingkan dengan diri sendiri. Jangan. Ya, kadang-kadang dulu saya sering begitu. Saya menilai itu orang kurang baik, saya lebih baik dari dia, tapi dalam hati saja. Tapi Tuhan tunjukkan satu saat orang itu lebih baik dari saya. Itu kesombongan saya yang menilai orang. Kita jangan menilai orang. Mari kita menilai diri kita sendiri. Ya, supaya Tuhan berkasihan dan Tuhan akan menolong kita. Kesulitan saudara apa? Tuhan akan tolong nanti. Jangan takut. Ya, dan saudara mesti mengatakan, hidup ini tidak sulit. Hidup ini mudah. Kalau saya ada sukacita, Tuhan, Roh Kudus berikan sukacita kepada saya. Maka hidup ini akan berubah. Hidup saudara itu akan sukacita. Akan mudah, tidak sulit, tidak sukar. Firman Tuhan ini juga tidak sukar. Menjadi mudah untuk kita lakukan. Karena ada sukacita. Karena ada ketaatan di dalam firman Tuhan. Ya, jadi kita perlu
dengar firman Tuhan. Saudara, bagaimana Anda bisa jadi seorang dokter kalau Anda tidak pernah membaca buku-buku ilmu kedokteran? Ya, yang dibaca buku itu apa? Pegadaian. Ya, dokter kok mau menggadaikan apa yang mau digadaikan? Buku kedokteran. Di samping ada pelajaran lisan, ada pelajaran praktek dari profesor-profesornya. Tapi ada buku-buku, banyak buku-buku yang perlu dibaca oleh calon dokter. Ya. Supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Begitu juga kita ini punya Alkitab. Kita perlu membaca Alkitab supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi situasi. Ya. Bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus di dalam pikiran kita? Bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Pikiran Kristus itu ini, Alkitab, di dalam Alkitab. Semua ini di dalam Alkitab. Ini pikiran Kristus. Bagaimana kita bisa siap memasuki peperangan rohani kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Kita tidak tahu perang rohani itu apa. Ya, bagaimana seharusnya kita tidak tahu seharusnya bagaimana kita bersikap terhadap keuangan. Jangan sampai kita jadi cinta mamon dan sebagainya. Kita tidak tahu bagaimana. Karena kita tidak pernah baca Alkitab. Jadi perlu kita ini membaca Alkitab. Supaya kita tahu sikap apa yang kita mesti ambil untuk menghadapi rumah tangga, menghadapi keuangan, menghadapi bisnis, menghadapi keluarga, menghadapi macam-macam masalah. Ini semua ada jawabannya di sini. Perlu dibaca. Kalau tidak, kita tidak tahu kita mesti bersikap bagaimana ketika berhadapan dengan orang yang sakit hati kepada kita. Kamu sakit hati sama saya sakit hati juga sama kamu. Sama-sama. Nah, itu kan orang dunia. Tapi Alkitab aja ampuni dia. Orang yang sakit hati. Lain, sikap ini mengajar lain. Jadi kita mesti baca supaya kita tahu. Ya, bagaimana kita mesti menghadapi orang yang benci kepada kita. Orang yang berbuat jahat kepada kita. Kalau kita tidak baca ini, kita tidak tahu. Wah, saya juga berbuat jahat sama dia. Kalau dia berbuat jahat sama saya. Sama dengan orang dunia, tidak ada beda. Tapi kalau kita baca ini, kita tahu. Jangan kita berbuat jahat terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Ya, supaya Tuhan nanti akan menolong, memberkati kita. Ya, bagaimana kita harus menghadapi orang yang mencemooh kepada kita. Alkitab bilang, jangan balas cemooh, mencemooh. Dia cemooh kamu, kamu cemooh dia juga. Itu orang dunia. Alkitab tidak ajar begitu. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak membaca Alkitab? Jadi banyak kali kita tersesat karena kita tidak baca. Perlu dibaca. Jangan nanti kalau sudah masuk peti mati, ini Alkitabnya juga dimasukkan di peti mati. Ditaruh di sebelahnya sini. Pak, malam-malam baca ya Pak ya. Kalau nganggur, tidak bisa tidur, bacalah. Saya seringkali kalau dulu masih saya pimpin orang mati, kalau saya lihat itu saya ambil. Saya mau kasihkan orang lain ya, supaya bisa dibaca. Daripada dimasukkan situ, masa papanya bisa baca. Oh bisa katanya. Ada bunyinya katanya. Bunyi jangkrik saya bilang itu. Bukan bunyi orang, jangkrik yang mengerik. Ya, jangan berkhayal. Manusia itu suka berkhayal. Ya, nanti bikin mobil-mobilan. Ya, Pertaminanya mana? Nggak ada di sana.
pakai bensin apa? Ya, menghayal. Ya. Jadi bagaimana sikap kita sebagai suami istri? Kita tidak tahu kalau kita tidak membaca Alkitab ini. Di sini komplit. Hidup kita itu semua diatur oleh firman Tuhan. Orang Kristen perlu baca. Saudara baca tiap pagi paling sedikit 1 pasal. Tidak lama kok, 1 pasal itu 3 menit mungkin. Tidak sampai 2 menit mungkin. 2 menit tapi saudara untung banyak berkat Tuhan dicurahkan kepada saudara. Siapa yang tidak mau? Ya, berkat-berkat rohani, berkat jasmani. Ya, bagaimana sikap seorang anak terhadap orang tua? Ini di sini ada. Mesti baca. Kalau tidak baca ya tidak tahu. Jadi saudara, semua sudah disiapkan oleh Tuhan. Ya, tinggal kita mau atau tidak. Mau taat, nanti hidup saudara akan jadi mudah. Ya, mau ada sukacita, hidup saudara nanti akan jadi penuh sukacita. Alkitab selalu memberitahu kepada kita apa yang kita harus lakukan. Sebab itu kita perlu membaca Alkitab. Ini buku kehidupan. Mari kita mau membaca banyak firman Tuhan supaya kita lebih mengenal kepada Tuhan kita. Kita bangkit berdiri semua, mari kita akan datang kepada Tuhan.